Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada apa? Ada cintanya. Di hatiku, katakan ku cinta padanya. Ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Masuk hadirannya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Dulu sekarang untuk selama-lamanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng dan kekuatan. kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Bapa yang megah, gunung batu keselamatanku. Allah yang berkuasa di surga, bermaksud bersasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam salaman, ada kuasa namanya. Ada satu nama, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang menyelamatkan, nama Yesus, nama segala nama. Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih. Ini pertama saya diundang di sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenny Tan. Saya dari Paroki Tomang, nggak jauh dari sini ya. Kalau Bapak Ibu tahu Gereja Maria Bunda Karmel, ya, di bawahnya ada Kapel Taman Anggrek. Pasti ada yang udah tahu ya. Taman Anggrek Mall gitu, shopping-shopping, lantai 5, jangan lupa berdoa ya. Pasti ketemu saya di sana. Oke. Saya profesinya pertama sebagai ibu rumah tangga pastinya, karena saya punya seorang suami dan 2 orang anak, 1 putra 1 putri. Lalu pekerjaan tambahan saya sebagai pewarta, lalu tambah lagi saya seorang desainer aksesoris ya. Jadi saya lahir dari dunia art, seni gitu ya ceritanya. Sebagai seorang pewarta lucu gitu ya, sebagai seniman tiba-tiba bisa jadi pewarta gitu ya, ceritanya panjang ya. Pastinya sama kayak Bapak Ibu, hidup itu tidak selalu mulus gitu ya. Jadi akhirnya saya kena jaring dari Tuhan Yesus. Amin. Yang semua di sini juga pasti kena jaring ya. Hari ini saya mau membawakan satu tema, judulnya memahami kehendak Allah. Ini request, memahami kehendak Tuhan ya. Request dari PD sini gitu. Tapi ayatnya sangat bagus. Kita akan buka yang pertama. Ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Karena ayat ini bagus sekali. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Jadi yang terakhir, nilai akhirnya adalah memahami kehendak Allah, gitu ya? Betul kan? Setuju? Oke. Ini nggak gampang, ya. Memahami kehendak Allah. Awal-awal itu saya sulit bagaimana memahami kehendak Allah. Mbok Tuhan itu nggak pernah saya dengar suaranya, ya kan? Betul? Ya kan? Dari mana gitu kan? Jadi semua ini ada tahapnya sampai kita bisa memahami kehendak Allah. Bapak Ibu, kalau Anda semua sudah bisa memahami kehendak Allah, dunia itu seperti di surga. Gitu kira-kira. Ini benar, karena saya mengalami gitu. Jadi apa yang ada di dalam diri kita sudah bukan untuk diriku lagi gitu. Tapi apa yang kita lakukan semuanya sudah disediakan. Saya nggak bilang di sini saya kaya raya, enggak. Tapi Tuhan sediakan semuanya apa yang ingin menjadi kebutuhanku, ya kan? Kadang-kadang yang ada di pikiranku Tuhan sudah sediakan. Kira-kira seperti itu, ya. Tapi belum sampai di sini, seringkali orang itu pengennya mau dapat berkatnya. Betul? Ya kan? Saya mau dapat berkatnya nih, gitu kan. Udah doa-doa, setahun gak dijawab, 2 tahun gak dijawab, 3 tahun, sampai 30 tahun gak dijawab. Akhirnya kabur, caw, ya kan, ke gereja sebelah gitu ya kira-kira. Karena kecewa nih, ya kan. Atau pindah ke agama lain gitu ya. Kenapa? Yang salah bukan Tuhannya. Yang salah adalah diri kita. Pasti ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kita salah pemahaman terhadap Tuhan Allah kita. Amin. Kira-kira seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami, ya kan? Bapak Ibu, sebelum sampai di dalam pemahaman, karena untuk memahami kehendak Tuhan itu butuh satu bekal, yaitu kepekaan. Kira-kira seperti itu, kepekaan. Ya, peka itu seperti apa gitu? Ada yang tahu nggak? Ya, peka itu gini kira-kira. Kalau saya sama suami saya gitu ya, saya sangat memahami dia, ya. Dia cuma begini aja, gitu. Saya udah tahu, oh dia minta diambilin minum misalnya, gitu ya. Cuma gini aja, gitu ya. Atau dia begini aja. Wah, saya tahu dia kayaknya udah nggak seneng nih. Kamu ngerti? Kira-kira begitu. Tapi kan Tuhan nggak ada wujud mukanya, gitu ya. Gimana kita bisa peka sama Tuhan? Aneh kan, gitu. Kalau mau tahu itu ada di Alkitab. Jadi kalau kita mau tahu siapa Tuhan sebenarnya, kita harus mulai dari mengenal firman-Nya dahulu. Itu yang harus kita tahu. Tapi sering-sering, saya tidak menghakimi, sering-sering karena saya juga orang Katolik, kita gak mau buka Alkitab. Setuju gak? Males. Kalau dulu saya nih gini ngelesnya, udah tahu isi Alkitab, ceritanya tentang kasih gitu. Ngomongnya gitu mulu, saking gak mau baca gitu ya, ngelesnya gitu mulu ya. Saya itu bertemu dengan Tuhan secara pribadi itu bukan usia muda ya, kira-kira usia 30 lebih lah, 30 something gitu ya. Kenapa? Karena kehidupan saya lagi terombang-ambing gitu ya, biasa lah ya kalau sudah menikah gitu ya, sudah punya anak gitu. Masalah keuangan dan masalah dengan suami gitu ya, dengan anak-anak gitu deh, udah deh mulai deh cari Tuhan ya. Saya pikir nggak cuma saya aja, pasti ada juga yang ngalamin begitu. Makanya saya bilang saya ditangkap sama Tuhan. Amin hari ini. Yuk kita lanjut. Oke, tadi di Roma mengatakan bahwa yang awal adalah bahwa ibadah sejati itu apa ya? Adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itu di Roma. Jadi bukan saya ngomong ya, di Roma. Ya, surat Roma seperti itu. Lalu apalagi
ibadah sejati itu yang pertama adalah harus berubah oleh pembaruan budi. Nah, ini adalah kunci utamanya supaya kita bisa sampai di langkah memahami kehendak Tuhan atau bisa mendengar suara Tuhan atau peka kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, pembaruan budi artinya kita harus memiliki pola pikir dulu yang berubah. Ya, seringkali kita ini enggak memiliki pola itu karena polanya masih pola kita, bukan polanya Tuhan. Sehingga setiap kali apa yang kita inginkan adalah menjadi kehendak kita, bukan kehendaknya Tuhan. Makanya apa yang kita inginkan seolah-olah tidak pernah didengar Tuhan. Itu yang sering terjadi. Bagaimana caranya kita bisa memasuki tahap pembaruan budi ini? Nanti kita akan lebih dalam lagi ya, bagaimana caranya. Lalu yang kedua adalah buah. Jadi setelah kita ada pembaruan budi, harusnya yang sehat adalah buah itu dihasilkan. Nah, buah itu apa? Buah itu adalah hidup yang kudus. Kalau orang sudah pembaruan budi, lalu gaya hidupnya sudah mulai taat, baca firman, ya, lalu dia ikut persekutuan, lalu dia berubah nih, kata suami saya, kamu udah gak sering marah-marah misalnya, kamu udah gak keras kepala gitu ya. Gitu. Itu namanya buah. Ya. Lalu buahnya apa? Buahnya hidup yang kudus. Kata Roma, tidak serupa dengan dunia dan dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Keren banget nih, ya. Hidup yang kudus artinya tidak serupa dengan dunia ya. Dan yang dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Anyway, apakah kita harus menjadi seorang santa? Gitu. Dulu pemikiran saya begitu loh. Kalau kudus itu kayaknya kayak orang santa atau santo gitu ya. Gila, gak boleh ngapa-ngapain gitu. Kesannya di rumah cuma berdoa gitu ya. Enggak seperti itu. Ya. Jadi nanti kita akan lebih lanjut lagi, silakan. Bagaimana kita harus mencapai dari buah yang harus kita dapatkan itu. Bapak Ibu, kenapa saya tulis 3 ini? Karena seringkali orang terbolak-balik, ya. Seringkali dulu juga saya nggak pernah bilang orang lain, tapi saya juga terbalik. Dulu saya merasa pelayanan adalah yang nomor 1. Ini swear loh, itu yang terjadi pada hidup saya. Saya nggak tahu. Hari ini Bapak Ibu juga harus periksa diri. Apakah Anda menempatkan pelayanan nomor 1? Karena kalau Anda menempatkan pelayanan nomor 1, Anda siap-siap menjadi orang yang lembek, bisa muntaber, gitu, ya, karena nggak punya dasar yang kokoh. Itu yang terjadi. Tetapi yang harus kita tempatkan, dasar yang paling pertama, prioritas hidup kita yang utama adalah Tuhan. Ya, bukan pelayanan loh, Tuhan. Nanti saya akan jelaskan, ya. Tuhan yang pertama, nomor 2 adalah keluargamu, nomor 3 adalah pelayanan. Hati-hati jangan terbalik ya. Karena seringkali juga di saat Anda aktif pelayanan, keluarga tercecer. Ya, anak menjadi narkoba. Ya, kenapa? Ayah dan ibu terlalu sibuk dengan pelayanan sehingga kurang perhatian. Misalnya seperti itu ya. Atau juga misalnya istrinya terlalu sibuk nyanyi, terus yang namanya latihan kur ya dari Senin sampai Minggu, sampai nggak ada waktu untuk keluarga. Itu juga nggak baik, ya. Jadi apa yang harus kita tahu adalah Tuhan menjadi prioritas utama. Ini pesan yang pertama yang akan saya sampaikan. Oke, kita lanjut. Ini ada ayatnya. Di Matius 22 ayat 37 berkata, sama-sama ya, jadi semuanya terekam. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hati, jiwa, dan akal budi. Ya, hati, jiwa, dan akal budi. Jadi yang namanya mau mengasihi Tuhan juga pakai ini. Ya, jangan nggak pakai ini gitu loh katanya. Akal budi, ya. Seringkali orang, oh aku mengasihi Tuhan, pelayanan terus. Bukan nggak boleh, ya kan?
Hidup harus seimbang. Ya. Tapi terkadang bisa juga Tuhan itu memberikan instruksi gitu ya. Kira-kira saya pernah misalnya begini, dalam keadaan tertentu gitu ya. Waktu itu saya lagi bekerja gitu ya, misalnya saya lagi bekerja, tiba-tiba saya dengar telepon, saya angkat telepon, tante saya itu sakit. Ya, dia memang sakit kanker, baru pulang gitu dari rumah sakit gitu ya. Lalu anaknya telepon saya, Jenny, tolong doakan dong mama, dia bilang gitu kan. Mama di mana sekarang? Di sini, dia bilang gitu. Nah, kerjaan itu saya tinggalkan. Waktu itu saya juga ngomong sama suami, pastinya saya mau ke rumah Gocim. Gocim tuh papa punya adik laki, punya istri gitu ya, yang kelima gitu ya, Go 5 gitu ya. Jadi saya pergi ke sana. Kenapa saya meninggalkan aktivitas saya dan itu kenapa? Karena itu Tuhan mau. Jadi saya bawa dulu di dalam doa. Biasanya gitu. Kalau Tuhan bilang yes, aku pergi. Ya kan? Lalu aku pergi, apa yang aku lakukan, aku berdoa dan pada saat itu dia terima Yesus. Berarti itu adalah pesan Tuhan. Tetap diawalinya dengan apa? Dari Tuhan. Ya, bukan dari gerakan sendiri. Karena sometimes aku melihat beberapa orang atau pernah juga temanku gitu. Dia melangkah karena kehendaknya sendiri. Ngerti ya Bapak Ibu? Sehingga pada saat dia melakukan langkah itu, kadang-kadang dia menjadi tidak terarah, gitu bahasa halusnya gitu, tidak terarah. Gini misalnya, ayo Jen, kita doain orang, cia gitu kan, misalnya, yuk kita doain orang. Padahal waktu itu aku masih misalnya lagi kerja juga gitu kan ya. Lalu aku pergi, pas sampai sono. Orang yang mau dipegangnya juga nggak mau terima kita gitu loh, nggak pakai hikmat gitu kan, nggak pakai doa gitu kan, nyelonong aja gitu. Terus nanti doanya tongking. Dulu aku pernah loh kayak gitu, doa sama teman-teman kayak gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Hari itu mungkin kayaknya tongkingnya selesai gitu ya. Kamu tahu nggak? 1 setan keluar, 7 masuk gitu kan. Kenapa? Kita nggak pakai hikmat, karena kita pelayanan pakai emosi. Nah itu hati-hati, ya itu pernah saya alami. Jadi zaman-zaman dulu lagi hot-hotnya gitu ya pelayanan, ikut teman-teman kayak gitu. Tapi semakin hari, semakin kita belajar firman, harusnya kita semakin bijaksana, pakai hikmat. Apapun yang harus kita lakukan pakai hikmat. Tanya Tuhan, tanya sama dia. Lalu teman saya bilang, lu tanya Tuhan, gue gimana dengernya? Nah, ya kan? Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan ya. Oke, lanjut. Oke. Ada satu ayat tadi, persembahan yang benar itu adalah yang kudus, yang hidup gitu kan ya. Teman-teman, di Lukas 10 ini ayat 30 sampai 37 ini ada satu cerita yang sangat populer pastinya ya. Beberapa minggu yang lalu kita semua dengar dari misa hari Minggu ya, tentang orang Samaria. Semua udah tahu pasti, rata-rata sudah tahu. Kenapa? Karena cerita ini sering diulang-ulang ya. Apa yang terjadi? Di situ ada 3 tokoh ya. Siapa aja? Kita baca dulu supaya semuanya ingat ya, supaya nggak ngantuk, oke? Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang seorang pria yang dirampok, dipukuli dan ditinggalkan di pinggir jalan. Seorang imam dan seorang Lewi lewat, tetapi mereka tidak menolong. Akhirnya seorang Samaria lewat dan ia tergerak oleh belas kasihan melihat pria yang terluka itu. Orang Samaria itu merawat luka-lukanya, membawanya ke penginapan dan membayar biaya perawatannya. Yesus kemudian bertanya kepada ahli Taurat, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus kemudian memerintahkan ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Cerita ini mau menceritakan tentang pelayanan atau persembahan yang sesungguhnya. Nah, tadi yang saya bilang kadang-kadang hati-hati ya. Kalau kita terlalu aktif di dalam satu pelayanan tanpa disertai penyertaan Tuhan, seringkalinya kita menjadi tidak terarah, tadi saya bilang, ya kan?
Nah, di sini ada contoh ya, ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Ya, lalu ada orang Samaria, orang Lewi ya. Oke. Orang Lewi lewat ya. Itu dia tidak ladenin. Ya. Kenapa? Padahal mereka adalah orang-orang yang aktif loh di bait Allah. Betul nggak? Ya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan pada saat seorang Samaria lewat. Lucu ya, kenapa dikasih orang Samaria? Padahal orang Samaria itu nggak dianggap loh sama orang Yahudi saat itu, Israel ya. Tapi contoh ini sangat kuat karena Tuhan itu sangat saya. Kenapa? Pada saat dia selalu memberi contoh itu agak kontradiksi gitu ya. Kayaknya ekstrim gitu ya. Karena orang Samaria ini dianggap tidak mengerti cara tata aturan orang Israel gitu. Iya kan? Nah, yang terjadi justru orang Samaria ini yang menolong gitu. Yang bisa menolong. Coba bayangkan kalau kamu ketemu orang di tengah jalan gitu ya, ketabrakan gitu ya, atau celaka gitu. Yang ada kita semua apa? Belum tentu mau menolong. Kabur. Takut, ya kan? Gitu ya. Tapi tiba-tiba ini ada orang Samaria. Ditolong, lalu apa stepnya? Setelah ditolong, orang itu merawat lukanya, membawanya ke penginapan, membayar biaya perawatnya. Udah ditolong, diangkat, ditaruh di dalam hotel pada saat itu, ya. Terus orang hotelnya dikasih duit, dirawat ya, gitu kira-kira. Jadi sampai tuntas, ya. Jadi cerita ini juga sebenarnya mau menceritakan tentang bagaimana kita menolong jiwa. Jadi kita bukan serta-merta cuma aktif gitu ya, aktif. Entar nyanyi, entar misalnya kita aktif mazmur gitu ya. Terus aktif doa misalnya ya, kan ada komunitas ya. Doa ini. Tetapi kita tidak pernah berbuat kasih. Nah, ini yang mau dikatakan. Ini tidak menjadi persembahan yang diterima oleh Tuhan. Tuhan itu lebih mau kita beraksi yang benar gitu. Ya, yang memberikan kasih kepada sesama. Itu ya paling penting. Bukannya aku di sini sudah jadi pewarta misalnya gitu ya. Wah, sudah hebat nih. Tidak. Bagaimana keseharianku di dalam kehidupanku. Itu yang Tuhan nilai. Bukan pada saat aku seperti ini. Bagaimana buahku pada saat aku bicara ada orang bertobat. Itu yang penting. Lalu pada saat aku melakukan kehidupanku, di sekitarku bisa melihat buahnya. Itu yang paling penting. Bukan karena aku mewartakan kelihatannya keren, bagus gitu. Enggak, Bapak Ibu. Bukan itu. Karena yang harus aku sampaikan adalah pesan Tuhan. Ya, saya nggak tahu hari ini berapa banyak orang yang juga sedang mengalami, kan kita nggak tahu ya kan. Aduh bingung, doa aku nggak terjawab, kan begitu ceritanya, banyak ya. Saya juga ngalamin doa nggak terjawab gitu ya. Karena saya sendiri juga pernah mengalami yang namanya kebangkrutan Bapak Ibu. 2017 saya bangkrut, suami saya habis, hutangnya sampai ember gitulah ya, ember gitu ya. Kalau bilang aset kami itu udah nggak bisa nutupin benar-benar ya. Jadi kami hidup atas belas kasih Tuhan. Saya ngomong aja, belas kasih Tuhan. Udah balik belum duitnya? Belum utuh, hari ini belum, kami sedang berjuang. Tapi apa yang terjadi di saat saya memahami kehendak Tuhan, saya tidak pernah marah sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Apa? Saya bersyukur, Tuhan kalau saya boleh melewat ini, disinilah saatnya saya bisa menerima banyak mujizat. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya nggak bohong, apalagi saya berdiri di sini ya. Wah, pada saat itu takut nggak? Takut, ya namanya manusia takut ya. Pada saat suami saya bilang, saya habis, saya hutang sekian ember gitu ya. Lalu saya juga waktu itu cuma gini, dengan polosnya juga saya bilang, tenang, saya bilang, Tuhan pasti menolong. Dia takut setengah mati, dia pegang tangan saya sampai keras gitu, saya tahu dia takut gitu loh. Tapi sebagai seorang istri
yang katanya sudah tahu firman Tuhan, cia gitu ya, keren kan? Jadi saya gini, tolong Tuhan, nanti Tuhan yang akan menolong kamu. Dalam hati saya bicara, Tuhan tolong saya, lalu saya bicara sama suami saya, nanti Tuhan akan menolong kamu, tenang saya bilang. Apa yang terjadi? Suami saya tenang, sayanya yang tidak tenang, ya. Itu pasti seperti itu kira-kira ya. Tapi itu namanya pergumulan. Saya berusaha untuk memahami Tuhan itu mau apa. Mau apa Tuhan? Wong saya ini sudah pelayanan. Pelayanan itu suami saya pelayanan, anak saya pelayanan. Dan hidup kami itu hampir 60-70% adalah untuk Tuhan. Gitu ya. Pada saat itu saya udah sebagai seorang pendoa, konselor juga gitu ya. Punya grup ibu-ibu gitu ya. Saya juga WL gitu. Terus saya apalagi belum pewarta, saat itu belum pewarta. Ya. Justru karena pengalaman itu hari ini saya jadi pewarta. Kenapa? Karena melalui pengalaman itu Bapak Ibu, Tuhan kasih saya banyak cerita. Kalau nggak, saya nggak bisa cerita di sini, benar nggak? Nah itulah yang saya pahami, bahwa kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan supaya saya menjadi saksi buat Anda semua, ya. Supaya Anda semua nih kalau lagi mengalami hal yang sama, kamu nggak jadi pahit, kamu nggak jadi gentar, kamu nggak jadi kabur gitu ya, atau pilih dukun gitu ya. Gimana cari wangsit supaya kaya lagi? Ada loh. Ada teman saya yang begitu ya, suaminya itu selingkuh, dia carinya dukun, bukan cari suaminya. Dukun yang dia cari, kenapa? Supaya saya dukunin suami saya biar balik lagi sama saya. Orang Katolik loh, ini serius, saya tangani dia. Tapi pada saat saya dampingi dia, lalu kita pemuritan gitu ya, setiap minggu datang kayak ngeles, beneran. Dari yang datang itu dari emosi gitu ya, kalau ngomong ya emosi lah, kepahitan orang suaminya digondol cewek ya kan, gimana nggak emosi gitu ya. Ketemu saya juga marah-marah gitu kan, gimana nih Jan, suami gue tuh kayak begini, pertua gue kayak begini, apa. Kalau ke rumah saya begitu marah-marah, tapi saya cuma dengerin, nggak bisa ngomong, tapi dengan doa ya. Lalu saya minta Roh Kudus tuntun dia. Saya gampang aja ngomongnya tuh sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kadang-kadang orang bilang, emang lu dapat suara Tuhan kayak apa? Nggak tahu, ngomong aja. Kayak kita dapat inspirasi, tahu nggak? Nah itu kalau kita bisa dekat sama Tuhan, pemahaman kita itu akan lebih detail Bapak Ibu. Jadi saya tuh nggak bilang dengar suara gitu, saya nggak punya karunia itu. Saya kebanyakan membaca firman. Saya banyak baca firman, lalu melalui firman itu saya minta Roh Kudus. Tuhan mau bicara apa? Ya kan? Tiba-tiba gitu, hari itu belum tentu Tuhan bicara. Terus paginya saya lilit-lilit kalung gitu ya. Kan saya aksesoris desainer gitu. Duduk di meja yang di pojok, lalu saya lilit-lilit sambil nyanyi gitu ya. Saya nyanyi gitu ya. Roh Kudus hadir di sini. Saya nyanyi loh. Kalau ngelilit kalung saya nyanyi, maka kalung saya itu diberkatin. Luar biasa gitu loh ya, biar semua mata yang memandang itu lihatnya bagus gitu ya. Karena memang itu ada roh Allah pada saat saya menyanyi gitu. Tapi waktu saya menyanyi, konsentrasi saya kan tetap nih ya waktu bikin kalung. Tiba-tiba saya tuh kayak dapat ting gitu loh. Kayak saya nih mau ciptain sebuah aksesoris, Tuhan juga sama kasih saya ting gitu. Ini yang kemarin kamu baca artinya ini, gitulah. Jadi bukan suara Tuhan tuh bicara, enggak Bapak Ibu. Jadi jangan berharap seperti itu gitu loh. Ya, tapi kalau ada orang yang memiliki karunia seperti itu, ya itu namanya di luar rata-rata lah ya, saya bilang ada juga ya karunia. Saya tidak menentang gitu, ada juga yang Tuhan kasih karunia seperti itu. Anyway, tapi juga hati-hati karena kita harus tahu itu datang dari Tuhan atau bukan gitu ya. Karena kalau saya sih terus terang saya uji. Itu namanya discernment, ya kan saya uji. Benar nggak ini dari Tuhan? Ya, saya uji berkali-kali ya. Bahkan pada saat saya memahami apa yang Tuhan kasih pesan, itu saya berdoa berulang-ulang. Misalnya pada saat Tuhan kasih saya pesan lewat mimpi, Bapak Ibu.
Pada saat itu masa-masa yang masih saya dalam keadaan berjuang ya, gitu ya. Kan doanya makin kenceng kalau lagi berjuang. Namanya lagi di dalam lembah kekelaman ya. Doa yang biasa 2 kali ya jadi 5 kali lah gitu ya. Kalalah tetangga gitu, 6 kali gitu ya. Jadi doanya makin kenceng. Jam 3 pagi bangun. Jam 3 pagi bangun Bu, ya kan? Saya juga doa. Ya, pada saat itu tiba-tiba Tuhan bangunkan. Jadi kalau memang kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu Roh Kudus bisa mengarahkan kita gitu. Orang suami saya tidur enak di samping, gitu tiba-tiba saya terbangun. Kayak ntar tiba-tiba mau pipis gitu ya. Itu bisa berhari-hari ya gitu. Atau tiba-tiba saya kepanasan gitu, saya bangun gitu ya. Atau bisa juga tiba-tiba kaget. Kan bisa ya, kayak kita tuh kayak kaget gitu kan. Itu sering terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi? Dia mau bicara loh, Tuhan mau bicara. Saya pernah mimpi seperti ini. Sebelum COVID itu tahun 2018 kira-kira begitu. Sebelumnya saya memang suka mimpi. Ada yang suka mimpi nggak di sini? Coba saya mau tahu loh, berapa banyak yang suka mimpi tidur? Serius, karena ada orang yang saya tanya saya nggak pernah mimpi gitu. Berarti saya yang aneh gitu atau enggak gitu ya. Saya sering mimpi, nanti kalau mimpi lagi balik lagi bisa kayak bersambung gitu. Kata suami saya, lu mah aneh-aneh. Tapi memang begitu, saya juga bingung gitu ya. Tapi mimpi yang satu ini agak aneh Bapak Ibu, di luar kebiasaan saya. Karena mimpinya gini, menjelang pagi, menjelang saya bangun ya. Saya itu berdiri di atas sebuah gedung. Kira-kira gedungnya tuh 4 lantai ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Hotel Horizon di Ancol, wah itu berarti angkatan tua. Enggak maksudnya kira-kira seperti itu. Saya berdiri di top daripada gedung itu. Saya berdiri berempat. Saya jadi ada 2 laki, ada 2 perempuan. Kira-kira gitu ya dalam mimpi saya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tiba-tiba kami melihat ke laut, jadi kan pantai, saya lihat laut itu ada sebuah kapalnya itu seperti kapal selam tuh kayak pelor ya, gitu kan, bentuknya kayak pelor, tapi dia di atas permukaan air, gitu, warnanya yellow, kuning taksi, tahu kan kuning taksi ya, kuning gitu ya. Udah, saya cuma melihat, ada kapal pesiar gitu di dalam mimpi saya, gitu ya, saya bilang itu kapal pesiar. Tiba-tiba ada tsunami gitu. Ada tsunami bergulung, terus kapal itu terbalik dan patah seperti kapal Titanic. Jadi hancur, prek-prek, nggak tahu apa saya kebanyakan nonton film gitu ya. Tapi itu beneran mimpinya kayak gitu. Terus gitu tsunami-nya kan kencang gitu kan. Lalu akhirnya karena saya takut saya berlari. Tapi saya nggak kena air sama sekali. Jadi saya turun 4 orang itu, lalu saya naik sebuah mobil. Mobilnya juga saya masih ingat Jimny zaman dulu. Sekarang bener loh saya naik mobil itu. Lalu saya pergi, tiba-tiba saya terbangun gitu kan ya. Jadi detailnya itu sangat saya tahu gitu. Terus pagi-pagi saya ngomong tuh sama suami saya. Tadi saya ngimpi gini. Kebanyakan ngimpi kata suami saya. Nothing, gak ada artinya gitu kata menurut si dia ya. Tapi enggak. Ini saya ngeganjel gitu. Kayaknya aneh deh, ngimpinya itu enggak biasa gitu, unusual gitu ya kan. Lalu saya bawa dalam doa. Terus saya bilang, Tuhan ini apa sih mimpinya kayak begini gitu kan, aneh gitu. Sampai saya ketemu seorang teman, seorang pendoa juga, dia cukup peka. Lalu dia doa, lalu dia bilang gini, Jin, dia bilang gitu. Itu ngimpi elu ya, kalau dulu gue pernah belajar nih sama Romo siapa gitu. Kalau kuning tuh artinya sakit penyakit menular gitu, dia bilangnya gitu ya, ini saya dapatnya dari dia. Lalu kan kita kalau mau tafsir mimpi, tafsir mimpinya tafsir mimpi secara Katolik. Jangan tafsir mimpi pakai primbon ya, salah gitu ya. Jadi dia katakan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu kuning sakit penyakit, air itu seperti kayak ada sesuatu musibah, dia bilang gitu. Lalu kapal itu seperti sekumpulan orang atau nation gitu ya, atau negara, atau kota, atau apa gitu. Terus sudah nih, dia udah bilang gitu. Ya sudahlah, bawa aja dalam doa. Dia doa tuh, waktu saya telepon dia doa. Terus dia bilang gini, Tuhan bilang negara Cina, gitu. Ini saya nggak bohong. Enggak sama sekali, saya nggak ngerti.
ngapain gue ngimpi negara Cina, urusan apa sama gue? Betul? Karena saya nggak ngerti gitu ya. Nah udah setelah dia ngomong gitu, tapi saya tidak apa kayak orang terbeban gitu ya, enggak. Saya tetap bawa dalam doa sampai akhirnya saya cerita lagi sama seorang teman, dia bilang baca aja Mazmur 91 deh Jen, dia bilang gitu ya. Yang pasti kamu terluput gitu. Karena saya baru belajar nih tentang mimpi pada saat itu. Jadi singkat kata saya mengerti setelah tanggal 22 Januari bahwa ada COVID yang dari Wuhan itu. Ya, tapi puji Tuhan karena saya mendapat mimpi ini, saya membawa dalam doa. Setiap malam saya berdoa Mazmur 91. Ya, jadi saya doa terus, sehingga saya mengerti dan memahami kehendak Tuhan itu seperti apa. Ya, itu cerita yang tentang mimpi. Tetapi kalau kita bilang berbalik lagi kisah saya sebagai seorang yang mengalami kebangkrutan, disitulah saya juga belajar untuk memahami Tuhan mau apa dalam hidup saya. Karena kalau pikir-pikir, saya sebagai orang yang sudah pelayanan, apakah saya harus mengalami sesengsara ini gitu loh. Kata Tuhan katanya hidupnya semakin naik, kenapa gue merosot gitu loh. Ini bener loh, saya tanya loh sama Tuhan. Saya bilang kenapa Tuhan kayak begini gitu kan. Tapi saya tidak bilang Tuhan why gitu, enggak. Saya cuma Tuhan punya maksud apa dari semua ini. Jadi setelah saya melewati itu, saya baru mengerti bahwa Tuhan membentuk saya dan membentuk suami saya. Ya, hari ini Tuhan jadikan saya seorang pewarta. Hari ini juga pada tahun 2022 suami saya menjadi seorang katekis. Nah, apa? Jadi kami punya cerita, kami punya kesaksian. Lalu apa yang terjadi? Selama di dalam masa itu, ibaratnya kami itu hidup baik-baik saja loh Bapak Ibu. Walaupun duit nggak ada gitu ya, mepet gitu loh, nggak ada gitu ya. Tapi makannya kelimpahan, ya masih gincu, masih merah gitu loh. Ya, baju masih bagus-bagus gitu ya. Ya, gitu kan. Nggak ada orang yang bilang, kalau saya nggak cerita tuh orang nggak ada yang tahu kalau saya bangkrut gitu. Ini swear, saya tahu itu apa. Itu pemeliharaan Tuhan, tahu nggak? Anak-anak saya bisa lulus di masa kuliah. Itu bisa-bisanya waktu anak-anak saya mau kuliah. Kalau anak saya udah lulus kuliah kan udah kerja. Waktu dia mau masuk kuliah, berapa biaya yang harus saya keluarkan? Saya nggak punya duit. Tapi tepat waktu Tuhan siapkan uangnya. Kamu tahu nggak di Taman Anggrek kondominium setiap bulan bayar IPL-nya itu 2 juta. Belum termasuk air dan listrik 4 juta setiap bulan. Itu kalau pikir-pikir dari mana duitnya? Meneket tehe, gue juga nggak tahu. Tapi setiap jatuh tempo mau bayar maintenance fee tanggal 25, tanggal 20 itu angka itu selalu digenapi. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Hebat deh benar-benar. Saya nggak ngerti dari mana. Pokoknya saya tetap bekerja, ya. Suami saya juga yang usahanya habis, dia juga tetap bekerja untuk membayar hutang gitu ya. Kalau hutangnya sekian kita juga bingung hitung-hitung tahun berapa gitu bisa diselesaikan. Tapi saya percaya waktu saya berjalan sama Tuhan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang terjadi? Kehidupan kita seperti di dalam perapian, tetapi sehelai rambut pun saya tidak terbakar. Itu. Dan saya pahami kehendak Tuhan bahwa saya adalah menjadi orang-orang yang harus memberikan dampak kepada orang lain. Amin. Ya, jadi bagaimana belajarnya? Dengan firman Tuhan. Oke, lanjut. Yang pertama berubah dalam pembaruan, ayatnya ada 2. Ya. Yang pertama adalah kenapa kita harus berubah dalam pembaruan dan harus menjadikan firman itu sebagai panduan dasar. Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan sendiri. Catat aja ya, jadi supaya kita bisa cepat. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kenapa harus firman? Ada lagi di 2 Timotius 3 ayat 16. Karena firman itu ditulis untuk membentuk kita. Dia bilang gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi mesti baca firman enggak? Kalau kamu orangnya auban, nisenya saya auban, enggak bisa dibilangin nama orang, baca firman udah paling cepat dah. Karena Tuhan yang tegur kamu.
Karena saya seperti itu. Dan saya terbentuk karena Tuhan yang selalu menegur saya. Karena saya rajin baca firman. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut. Ini buah yang akan dihasilkan adalah hidup kudus. Tadi saya bilang hidup kudus itu bukan seperti Santa-Santo. Tapi saya belajar hidup kudus itu seperti apa. Yuk kita lihat, silakan. Apa itu hidup kudus? Boleh di-shoot dulu, ini bagus loh. Pengajaran ini bagus. 1, menjauhi dosa. Ya, yang pasti hidup kudus itu tidak menentang Tuhan ya. Yang pertama adalah menjauhi dosa. Yang kedua, perkataan, pikiran, dan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan ngomongnya sama perbuatannya enggak sejajar, enggak selaras. Ya, ngomongnya mah pinter, perbuatannya mah pret. Gitu, bahasa anak sekarang. Pret deh loh gitu ya. Kenapa? Karena dia ngomong teorinya itu segunung gitu, tapi enggak pernah berbuat apa-apa gitu ya. Nah, itu tidak kudus katanya. Oke? Lalu lanjut. Hidup dalam kasih dan toleransi. Kalau Anda sering membantu orang lain, ya, ringan tangan, ya, itu adalah salah satu perbuatan kudus. Ya, lalu kerendahan hati. Kalau ini nggak usah ngomong, kita pasti semua udah tahu. Karena Yesus juga rendah hati. Lalu disiplin, Bapak Ibu, harus. Kalau orang disiplin itu berarti siap dibentuk, ya kan? Harus jadi orang yang kudus. Lalu kesetiaan, ya. Dan yang terakhir mengejar kebenaran. Lanjut. Nah ini, saya dapat semua dari ayat. Jadi saya nggak ngarang ya, dapatnya dari ayat. Ya, pertama boleh difoto kalau yang mau. Ini bagus banget. Jadi menjauhi dosa ada ayatnya. Amsal 4 ayat 26 sampai 27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Lalu yang kedua, perkataan, pikiran, dan perbuatan sesuai dengan firman. Ada di Yakobus 1 ayat 22. Tulisnya begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadikan apa yang ada di dirimu semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya, yang ketiga, hidup dalam kasih dan toleransi. Jangan sampai hidup kita cuma untuk diri kita. Ini sering loh. Ya. Aku pernah loh ngalamin gitu teman. Pada saat waktu itu kita ke rumah duka gitu ya. Terus karena dia gak banyak kenal teman. Jadi saya panggil beberapa teman. Ada 3 orang, 5 orang. Yang satu setir mobil karena dia punya mobil ya. Saya bilang ya udah kamu setirin kita mau ke sana pelayanan. Yang 4 katanya mau bantuin nyanyi. Oke nih ya, udah 4 sama saya ya kan pergi ke situ. Tiba-tiba yang satu bilang begini, itu petinya belum ditutup, kita jangan ke sono, suwe gitu. Coba teman-teman, tiba-tiba tanduk saya keluar. Bayangkan kita mau menolong orang, tapi lu bilang itu suwe karena peti belum ditutup, kira-kira keles, orang lagi kesusahan. Aduh aku sampai gemes setengah mati, aku tegur. Jangan sampai kayak begitu. Coba bayangkan kalau yang di situ adalah saudara kamu. Betul gak? Masih ada kasih, masih ada toleransi. Berbelas kasih sama orang lagi kesusahan. Kadang-kadang kita aja mesti turun loh. Kadang-kadang ya udah deh. Kadang-kadang pelokin orang, ingus nempel-nempel juga. Ya udah gak apa-apa. Namanya orang lagi sedih. Iya kan? Kan baju bisa dicuci, bener gak? Emang lo geli loh. Tapi gimana gitu loh. Sometimes, ya kan? Itu namanya kasih dan toleransi. Ya, ada ayatnya enggak? Ada. Roma 12 ayat 18 tadi dia bilang gini, dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Jadi jangan suka berantem. Ya, yang suka ngotot-ngotot, sangkal diri. Ya, jangan ngotot-ngotot gitu. Kenapa? Itu salah satu sebagai orang yang menjadi orang yang kudus.
Ya, tadi kan bilang gitu kan. Lalu Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ingat ya, ini udah sering ya. Lalu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 tulisnya gini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi jangan sombong ya. Gitu. Lalu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini catat nih. Ini sering loh orang cari cuan sendiri loh. Mau menang sendiri loh, ya kan? Nggak boleh, itu nggak kudus tuh. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, keren ya? Lanjut. Oke, kerendahan hati tadi saya sudah bilang bahwa kita belajar dari Yesus. Apa? Pikul akuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita belajar seperti Yesus. Kenapa? Yesus adalah teladan kita yang rendah hati. Itu kudu ya, bukan belajar, saya harus belajar terus. Enggak deh, kudu wajib gitu ya. Lalu Amsal 22 ayat 4 ada ganjarannya loh kalau rendah hati. Dengar ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah, yuk sama-sama bilangnya apa? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Amin. Mau nggak? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ya, belajar. Saya walaupun nggak punya duit, saya kaya, berkelimpahan. Mau makan ada, mau keluar negeri ada yang bayarin. Beneran. Cuma pasang badan, namanya karunia menikmati. Serius loh. Ya, lalu yang kelima, disiplin. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Belajar terus, kalau dididik Tuhan harus terima. Ya, kita menjadi orang yang disiplin. Hari ini ada orang yang sukses. Saya percaya orang yang sukses itu bukan dia orang yang malas. Ya, kalau orang seperti gini ya, saya orang bilang gini, aksesoris kamu itu kok unik banget misalnya. Ini gak promosi ya, misalnya gitu. Kenapa? Saya belajar dari yang paling sederhana. Pertama-tama saya bikin aksesoris yang sederhana. Ya, lalu berjalan waktu, saya diginiin bagus nih. Ditambahin ini bagus nih, betul nggak? Karena saya fokus dan saya ulet dengan pekerjaan saya, lama-lama ilmu saya bertambah nggak? Sama. Kalian juga seperti itu. Ya, dengan disiplin kayak saya gini. Dulu saya cuma bisa doanya sekian. Lalu saya baca firman 1. Kalau sekitar 20 tahun setiap hari baca firman, jadi pinter nggak? Jadi pinter Bapak Ibu, harus disiplin. Ya, amin. Kalau yang belum baca firman, mulailah malam ini. Ya, biar jadi apa tadi? Dapat apa? Kehormatan, kekayaan, sama kehidupan. Ya, oke, lanjut. Yang 6 adalah kesetiaan. Lukas 16 ayat 10 bilangnya gini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setia Bapak Ibu. Ada orang yang kalau pelayanan maunya di panggung, baru bisa nyanyi gitu ya, maunya terima yang orderan gede gitu. Ya ilah, mulai dulu lah dari talak, ya kan? Asher, ya bener gak Bu? Ya kan? Nyanyi juga begitu, mulai dari yang awal-awal kan gitu. Nanti kalau udah bisa baru jadi WL. Baru bisa nyanyi, gak mau gue mau nyanyi jadi WL gitu. Ada gitu. Itu namanya mau perkara besar gak mau mulai dari perkara kecil ya. Mulai, tadi yang saya bilang dari hal-hal kecil. Setia. Pasti Tuhan angkat kamu. Pasti, saya percaya itu. Dia melihat hati. Amin. Lalu yang 7, mengejar kebenaran. Amsal 21 ayat 21 bilangnya gini, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh lagi
kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Upahnya ada loh, ya, upahnya ada. Lalu yang Yohanes 15 ayat 7, kalau kita mengejar kebenaran, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kita sama-sama baca. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, tuh, amin gak? Mau gak begitu? Saya sih mau. Coba angkat tangan yang mau. Mau, saya juga mau ya. Ndai mau, Ndai. Andai bang, angkat 2 tangan loh, ya. Oke. Oke. Selanjutnya adalah ini nih yang paling penting Bapak Ibu. Jangan lupa ya, kita harus ketergantungannya sama siapa nih? Addicted aja sama dia. Jangan addicted sama yang lain, ya. Kita ketergantungan dengan Roh Kudus. Karena Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, ya kan? Anak Allah siap nggak menerima janji? Amin, amin. Mesti bilang amin. Siapa anak Allah? Coba yang angkat tangan, anak siapa? Anak mami. Anak Allah. Pokoknya kalau ditanya kamu anak Allah apa? Saya, gitu ya. Mesti gitu. Pede dong anak Allah, gitu ya. Nah, lalu yang Yohanes 14 ayat 26 bicara apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, Roh Kudus itu kita akan mengenal karunia Roh Kudus dan karisma. Ya, jadi kalau di gereja Katolik itu bilangnya karisma. Kalau bahasa roh bernubuat itu namanya karisma. Tapi kalau karunia Roh Kudus itu ada 7. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 apa kira-kira begitu. Ya, ada roh Allah, takut akan Allah ya, minta kebijaksanaan, kekuatan seperti itu. Itu karunia Roh Kudus. Kalau berdoa minta. Saya kalau berdoa lengkap gitu ya, Tuhan berikan saya roh kepekaan, berikan saya 7 karunia Roh Kudus. Ini kalau saya suka marah-marah, cabut dalam nama Yesus. Habis udah dicabut, kasih lagi. Saya minta roh damai sukacita. Kalau misalnya gitu ya, hari ini saya sedih gitu ya. Tuhan cabut setiap roh-roh kesedihan dalam diri saya. Berikan saya roh sukacita. Gitu, lengkap kalau doa. Ya, jangan berkati saya. Berkat apa coba? Berkat mulu. Ya, jangan tambahin, lengkapin gitu ya. Jadi doa minta 7 karunia Roh Kudus. Karena 7 karunia Roh Kudus itu salah satunya adalah minta hikmat. Kamu tahu Salomo bisa hebat karena apa? Ada hikmat dan kebijaksanaan. Dia gak minta kekayaan, ada hikmat dan kebijaksanaan, orang bisa berhasil. Ada hikmat dan kebijaksanaan, orang bisa kaya raya. Ada hikmat dan kebijaksanaan, orang bisa terhormat. Itu yang penting. Ya, kalau orang punya kepintaran, lalu tidak ada hikmat kebijaksanaan, jadi sombong. Ya, orang sombong ada ganjarannya, nanti nyungsep gitu loh. Kata Tuhan, kalau dia meninggikan diri, nanti akan direndahkan, ya kan? Benar nggak? Jadi orang hikmat dan bijaksana, ya. Oke, lalu ini dia. Tadi sudah ya. Tadi kayaknya sebelumnya yang bawah sudah ya. Roh Kudus sebagai roh penghibur. Oke, next. Nah ini ya. Ini pesan yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu. Di saat seseorang hidup dalam kekudusan, ya kalau kita sudah bisa menjalankan semua ini ya nggak usah dalam waktu singkat lah. Saya juga perlu 20 tahun untuk mengasah diri gitu ya. Tapi perlahan-perlahan harus ada kemajuan. Ya, amin gak? Amin. Jangan hari ini gitu ya, marah dari zaman dulu dari Belanda sampai sekarang udah zaman Cina. Marah yang namanya kesel sama si A itu gak beres-beres gitu loh. Maju dong, maju. Jangan jalan di tempat. Amin. Gitu harus begitu ya. Jadi di saat seorang muda hidup dalam kekudusan, pasti secara tidak langsung orang tersebut menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Pasti, karena semua 8 step itu adalah firman Tuhan. Ya. Lalu
dengan sendirinya orang tersebut pasti orangnya akan taat. Iya, orang taat, pasti dia baca firman, ya kan? Memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan dan akan memiliki kepekaan. Itu saya belajar sampai di situ. Makanya nggak bisa langsung dengar hikmat Tuhan tuh memahami kehendak Tuhan kalau nggak lewat semua step. Ya, kemudian orang tersebut akan memiliki hikmat untuk memahami kehendak Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa belajar ini. Lalu pesan terakhir adalah ini yang saya mau sampaikan. Tujuan terakhir adalah menjadikan kita manusia-manusia yang memiliki cahaya terang dimanapun mereka berada. Harus memiliki dampak. Jangan sampai kalau kamu sudah gak ada gitu ya, biarin aja dia tukang nyinyir gitu, kan gak enak ya. Tapi kalau pada saat kita gak ada, si A itu dulu ya, dia yang bikinin aku bikinin aku baju yang indah pada saat aku mau permandian misalnya, atau dia yang mendoakan aku saat aku sakit, kan lebih enak gitu ya daripada meninggalkan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Ya, jadi kita harus meninggalkan dampak yang baik. Ya, itu sebenarnya tujuan kita di dunia ini yang Tuhan ingin sampaikan. Kita harus menjadi saksi-saksi ya untuk mewartakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih, demikian. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio mari semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio marise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Kita mau katakan sekali lagi, betapa heran besaran Tuhan dan kasih-Nya buat kehidupan kita. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang